Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Anda lagi secara virtual ya, melalui video tutorial yang saya susun dari episode 1, kemudian dilanjut episode 2, 3, 4, dan sekarang kita memasuki episode yang kelima. Tentunya tetap dalam rangka menyampaikan materi tentang cara cepat menulis buku menggunakan konsep mind mapping. Sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai banyak hal ya, dari tadi ya, pertama dari soal memusnahkan hambatan menulis, kemudian yang kedua menggali ide tulisan, mengemas naskah, dan yang keempat memperindah bahasa, dan sekarang yang kelima langsung masuk ke materi cerdas menggunakan mind mapping. Jadi untuk yang materi 5 ini tentunya saya berharap mudah diikuti meskipun memang kita menggunakan fasilitas Studio Camtasia ya. Jadi saya kali ini menggunakan Camtasia untuk membuat tutorial ini ya, beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan hardware ya, artinya ada kamera, ada lighting untuk membuat video tutorial ini. Tapi sekarang kita menggunakan program atau aplikasi Studio Camtasia gitu ya. Baik, jadi mengenai baik, untuk materi berikut ini tentang cerdas menggunakan mind mapping ya, cerdas menggunakan mind mapping. Materi ini tentunya cenderung ke praktis ya, dalam arti ini tidak mudah diteorikan karena bagaimanapun juga menggunakan mind mapping ini adalah kerjaannya otak sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Nah, kita akan memulai saja mengenai ini ya, efektivitas atau kalau kita sebut kekayaan otak kita gitu ya. Jadi di sini disebutkan otak Anda memiliki 1000 Jadi di sini disebutkan otak Anda memiliki 100 miliar neuron atau sel saraf aktif. Masing-masing neuron memiliki hingga 20.000 koneksi. Nah, ini sebetulnya potensi dari seorang manusia ya. Jadi bayangkan ya. Jadi di otak kita itu punya 100 miliar neuron ya, atau sel saraf ya. Dan masing-masing neuron itu memiliki hingga 20.000 koneksi. Jadi artinya kalau kita hitung itu berapa triliun ya, artinya neuron-neuron yang punya koneksi sehingga kita mampu berpikir kreatif. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kekayaan neuron inilah yang membuat kita bisa kreatif ya. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari potensi otak kita, ini ada dua belahan otak dalam diri kita ya. Meskipun sekarang ada yang menyebut ada 3 belahan karena ada konon di tengahnya itu ada otak sebelah tengah ya, atau otak tengah. Namun saya akan menggunakan konsepsi tentang dua belahan otak ini ya. Jadi Roger Sperry menemukan dua belahan otak manusia yang cara bekerjanya sangat berbeda. Otak kiri lebih rasional dan otak kanan lebih emosional. Nah, ini sumbernya dari buku Revolusi EQ, dan SQ dari Taufik Pasihak ya. Jadi di sini terlihat sekali ya betapa sebetulnya kita itu punya modal besar ya dalam berpikir tentunya ya, bahwa kita punya belahan otak itu ada dua ya. Jadi ada belahan otak sebelah kiri dan belahan otak sebelah kanan, dan ternyata keduanya itu punya punya tugas masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengulik lagi tentang potensi otak, ternyata sebetulnya dalam diri kita itu punya yang disebut dengan multiple intelligences ya. Namun ternyata
multiple intelligence ini tidak banyak digunakan oleh kita ya. Padahal kita punya tadi multiple intelligences. Kita bisa lihat satu persatu ya. Jadi kalau kita lihat dari infografik ini, kita lihat bahwa pertama kita itu punya cerdas kata. Kemudian punya cerdas angka, punya potensi cerdas gambar, cerdas tubuh, cerdas musik, cerdas bergaul, cerdas diri, dan cerdas alam. Gitu ya. Nah, tentunya kita berpikir atau kita bertanya, nah kita itu sebenarnya punya kecerdasan apa? Apakah kita juga punya multiple intelligences? Artinya kita tidak hanya punya satu kecerdasan, tapi punya beberapa kecerdasan. Nah, tentunya yang nanti akan coba kita ulik ya. Pertama mengenai cerdas kata. Jadi seseorang yang mempunyai cerdas kata, tentunya dia akan punya kepandaian atau skill dalam bidang menulis karena dia punya cerdas kata. Tapi Anda juga pernah lihat ya, ada orang yang punya kecerdasan kata, tapi dia juga punya kecerdasan bergaul ya, sehingga akhirnya dia mampu menjadi seorang presenter mungkin, dia juga mungkin bisa menjadi seorang katakanlah MC dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya itu yang disebut dengan multiple intelligences ya. Jadi artinya seseorang bisa saja punya lebih dari satu kecerdasan ya. Ya seperti misalnya yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita menemukan seorang yang punya katakanlah keterampilan atau kecerdasan lebih dari satu, nah itu karena memang pada dirinya ada yang disebut dengan multiple intelligences gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ketika misalnya seorang punya cerdas angka, ya berarti dia punya kemampuan di bidang matematika, di bidang katakanlah hitung-hitung dan yang lainnya ya. Nah, mungkin sebagai contoh saya mungkin punya kecerdasan kata. Itulah mengapa saya punya keterampilan menulis. Namun, saya sama sekali tidak punya kecerdasan angka. Sehingga saya ingat ketika dulu kuliah mata belajar atau mata kuliah statistik sosial itu sungguh bagi saya suatu beban ya. Sampai akhirnya waktu itu saya mengikuti mata kuliah itu sampai 3 kali baru dinyatakan lulus ya. Nah itu pun mungkin karena belas kasihan dari dosen saya waktu itu ya. Kemudian seorang pelukis seperti Jaihan atau yang lainnya, nah itu tentu dia punya cerdas gambar ya. Saya pernah bergaul dengan Pak Jaihan ya, seorang pelukis yang cukup ternama di kota Bandung. Nah, kalau saya perhatikan lukisan beliau ini ya bagi saya sih biasa-biasa saja ya. Lukisan yang selalu mencirikan atau bercirikan matanya itu putih gitu ya. Nah, kalau memang dia sedang menggambar seseorang ya. Tapi lukisan dia itu ya memang cukup mahal ya. Saya ingat waktu itu ketika aktif di sanggar beliau atau di studio beliau, saya ingat anaknya itu waktu itu kuliah di Amerika ya, kuliah musik malah. Nah, apa yang dilakukan ketika dia akan mengirim anaknya misalnya bekal gitu ya atau living cost di sana, dia cukup dengan cara mengambil lukisannya ya mungkin sebesar jendela gitu ya, dan dijual dan tentunya harganya ratusan juta. Nah, itu di situ ya saya juga sempat itu ya geleng-geleng kepala ya, begitu mudahnya seorang Jaihan itu bisa mendapatkan uang itu dari lukisannya ya, karena ternyata beliau punya kecerdasan gambar gitu ya. Kemudian kita juga ingat seorang Adi Rai karena dia punya kecerdasan tubuh, tentunya dia dengan kecerdasan tubuhnya itu dia mampu menjadi seorang selebriti. Kemudian kita bisa lihat seorang Bimbo atau misalnya dia Ariel atau siapapun musisi kita, dengan kecerdasan musiknya dia mampu menjadi seorang musisi, dan dari musik itulah dia bisa mendapatkan semacam royalti ataupun keuntungan dari kecerdasan bermusiknya. Demikian juga dengan yang punya kecerdasan bergaul, kemudian punya kecerdasan diri dan juga punya kecerdasan alam.
Ini semua termasuk sebagai multiple intelligences ya, bahwa seseorang memungkinkan punya beberapa intelijen atau keterampilan atau kecerdasan, dan itu bisa membuat dia punya eksistensi begitu ya. Dan tentunya kecerdasan ini bukan suatu yang lahir atau sejak lahir itu muncul atau ada ya, karena kecerdasan ini tentunya tidak diwariskan oleh orang tua kita. Kecerdasan di sini adalah kecerdasan yang memang tumbuh, karena tumbuh berarti dia harus dilatih, kemudian selanjutnya dibiasakan gitu ya. Jadi saya juga seorang yang dilahirkan dari orang tua pedagang gitu ya. Tapi ya tadi, meskipun saya tidak punya darah ya sebagai penulis, tapi karena waktu itu saya belajar, kemudian saya juga melakukan latihan, kemudian pembiasaan, ya akhirnya saya pun bisa menjadi penulis. Dan siapapun pasti bisa punya kecerdasan yang saya sebutkan tadi. Asalkan tadi lewat yang namanya pelatihan, kemudian latihan, dan terakhir adalah pembiasaan, gitu ya. Nah, demikian mengenai tadi ya multiple intelligences, bahwa sebetulnya seseorang itu punya kemampuan atau punya kemungkinan kemampuan yang saya sebutkan tadi. Ya, syaratnya hanya mau belajar kemudian latihan. Nah, di sini terlihat ada yang namanya peran corpus callosum ya. Jadi peran corpus callosum ini sebenarnya untuk mensinergikan ya. Jadi untuk mensinergikan antara belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Jadi menurut Joyce Wyckoff, kreativitas muncul dari interaksi yang luar biasa antara kedua belahan otak ya. Jadi intinya seorang bisa cerdas itu karena tadi ya, karena ada sinergi ya, ada sinergi antara belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, kemudian kita masuk ke aspek penulisan ya, dengan potensi kita yang begitu besar ya, karena kita punya dua belahan otak. Sebetulnya setiap orang itu bisa menulis secara mudah. Hanya tadi ya, hanya caranya saja yang memang harus kita ulik ya. Dan selama puluhan tahun akhirnya saya bisa mendapatkan materi mengenai teknik menulis menggunakan mind mapping ya. Waktu itu memang saya mendapatkan materi dari Mas Herno almarhum ya. Nah, Anda bisa lihat di infografis ini, dulu ketika saya baru pertama menulis atau waktu itu ya katalah nulis ya, pada zaman itu saya menggunakan konsep yang disebut dengan outlining. Nah, ternyata outlining ini hanya memanfaatkan otak kiri. Itu artinya potensi otak kanan kita belum disinergikan, sehingga tidak optimal tentunya ya, karena kita belum mensinergikan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, Anda bisa lihat ya, jadi teknik menulis menggunakan outlining itu seperti ini ya. Kita membuat outline-nya, kemudian kalau kurang sempurna atau kurang bagus atau kurang sesuai, kita pindah-pindahkan. Dan ini memang butuh waktu yang cukup lama ya, karena ya tadi, karena kita menggunakan cara yang linear gitu ya. Namun dengan metode mind mapping, cara linear seperti ini sudah kita tinggalkan, sudah saya tinggalkan tentunya ya. Dan saya mulai babak baru menulis dengan teknik saya mulai dengan konsep baru menulis menggunakan mind mapping gitu ya. Nah, Joyce Wyckoff pernah mengatakan lagi bahwa pemetaan pikiran adalah alat membuka pikiran yang ajaib gitu ya. Nah, kata-kata ajaib ini kan berarti mengandung misteri, dalam arti kita harus melihat misteri itu, bahwa ternyata dengan cara tadi mind mapping kita ternyata mampu menggunakan cara yang lebih eksponensial ya, tidak linear lagi. Nah, kalau sudah menggunakan cara eksponensial, itu artinya hasil yang kita dapatkan itu berbeda dari yang linear. Kalau linear itu biasanya normal, artinya sesuai dengan tahapannya. Namun kalau eksponensial berarti kita melakukan satu kerjaan yang tadi hasilnya itu cepat gitu ya. Artinya lebih cepat dari yang linear gitu ya.
Artinya eksponensial itu melakukan lompatan-lompatan gitu ya. Baik, di infografis berikutnya, ini kita mulai bicara tentang konsep mind mapping ya. Jadi kalau kita bicara tentang mind mapping, kita harus ingat pohon neuron. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa otak kita itu punya 100 miliar neuron ya, yang masing-masing punya koneksi sekian ratus ya, koneksi begitu ya. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa ketika kita akan menggunakan konsep mind mapping, berarti kita harus ingat pohon neuron. Nah, pohon neuron tentunya nanti yang akan kita adopsi sehingga kita mampu melakukan yang disebut dengan mind mapping ya. Baik, selanjutnya contoh mind mapping dalam bentuk clustering ya. Nah, tentunya contoh ini memang cukup sederhana ya. Contoh yang memang sehari-hari kita bisa lihat ya. Jadi contohnya kalau kita akan buat mind mapping, pertamanya kita harus membuat semacam ide awal atau ide pokok yang nantinya akan dimappingkan ya. Jadi di sini kelihatan bahwa ide awalnya adalah bawang ya. Nah, bawang ini karena kita menggunakan konsep mind mapping, berarti kita harus membuat clustering atau kita akan mappingkan. Mappingkan itu artinya kita hubungkan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan bawang. Nah, di situ kelihatan sekali ya, yang berhubungan dengan bawang itu apa? Ada bulat. Kemudian ada hamburger, ada kulit, ada kuning, ada lapisan, ada makan malam, ada biologi, ada menumis, ada memasak, ada harum, ada bau, dan ada bundar. Nah, kemudian terakhir ada bulat. Nah, mind mapping yang terlihat di sini, katakanlah misalnya kalau kita akan melihat aspek ininya awalnya, ide awalnya itu adalah bawang. Ketika bawang dimappingkan ke bulat, karena apa? Karena bawang itu rata-rata bentuknya bulat, tidak lonjong. Ya. Nah, kemudian ketika kita mappingkan ke hamburger, jelas. Karena ketika membuat hamburger, kemungkinan orang menggunakan salah satu unsurnya adalah bawang. Kemudian di sini ada kulit, karena bawang itu punya kulit. Ya. Kemudian ada lapisan, karena bawang itu berlapis-lapis. Kemudian ada menumis, karena memang ketika menumis rata-rata orang menggunakan bawang. Kemudian ada harum, karena umumnya bawang itu ketika digoreng itu harum baunya gitu ya. Dan kemudian selanjutnya ketika kita melihat mapping yang berikutnya, ketika kita mappingnya ke hamburger, ternyata hamburger juga bisa di clustering lagi atau di mappingkan lagi menjadi piknik. Karena umumnya orang piknik itu mungkin ada yang membawa hamburger ya. Kemudian tomat ya, bisa dihubungkan dengan tomat. Karena biasanya hamburger itu makannya campur dengan tomat. Kemudian berkemah dan yang lainnya. Jadi sepanjang kita mampu membuat clustering atau memappingkan, tentunya kita akan bisa sebanyak mungkin ide itu akan dirangkaikan berikutnya. Nah, ini satu contoh sederhana saja yang nanti akan kita aplikasikan ketika kita akan menulis menggunakan tadi ya, metode mind mapping. Oke. Nah, ini ada seorang dokter di bidang kreativitas ya. Jadi namanya Gabriel L. Rico. Ya, menurut Dr. Rico, dokter di bidang seni dan kreativitas, teknik clustering ini akan memudahkan seseorang untuk mencicil menulis dengan kelompok-kelompok kecil ide. Dan akhirnya nanti digabungkan atau dikembangkan menjadi ide besar yang mengatasi kelompok kecil tersebut. Ya. Jadi menurut Dr. Gabriel, jadi paling mudah itu kalau kita menulis dengan cara mencicil. Nah, inilah semacam teknik yang memang akan nanti kita praktekkan ya, bahwa menulis itu tidak harus sekaligus tapi bisa dengan cara mencicil ya. Oke. Untuk lebih gampangnya kita akan mempraktekkan menulis menggunakan konsep mind mapping. Jadi seperti tadi yang contoh clustering bawang, kita di sini akan coba membuat contoh dengan membuat atau menetapkan ide awal atau ide utamanya adalah kursi. Ya, oke, kursi ya. Nah, kursi ini kalau kita mappingkan atau kita buat clusteringnya,
itu bisa bermacam-macam. Nah, sini saya contohkannya adalah kursi kita clusteringkan atau kita mappingkan menjadi ada plastik, kemudian ada kayu, ada duduk, ada meja, ada hajatan, dan juga ada tikar gitu ya. Nah, tentunya selain keenam ini Anda juga bisa membuat yang lainnya ya. Misalnya kursi berhubungan dengan misalnya apa? Rotan, boleh. Kursi berhubungan dengan rumah makan, jelas. Kursi berhubungan dengan santai, bisa. Kursi berhubungan dengan pengadilan, bisa juga, dan yang lainnya. Jadi sepanjang kita mampu membuat clusteringnya, sepanjang itu juga nanti kita akan mendapatkan semacam apa ya, kosakata ya, karena di pertemuan yang kedua saya sudah menjelaskan bahwa modal seorang penulis itu adalah kata ya. Jadi kalau seorang punya perbendaharaan kata yang banyak, tentunya menulis itu menjadi mudah. Oke ya. Oke, jadi kita sudah punya berapa kata nih? Kursi, plastik, kayu, duduk, tikar, hajatan, dan meja. Nah, ini nanti akan kita mappingkan lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, saat tadi kita membuat clustering plastik, plastik pun bisa kita bikin clusteringnya. Nah, clusteringnya apa atau mappingnya apa? Plastik berhubungan dengan murah. Karena rata-rata plastik itu, barang yang terbuat dari plastik itu harganya murah gitu ya. Kemudian yang kedua, plastik itu diklasterkan atau dimappingkan warna-warni. Dan juga yang ketiga, fleksibel. Jadi untuk kata plastik saja bisa kita bikin mappingnya menjadi murah, warna-warni, dan fleksibel. Nah, kalau kita kembali ke atas tadi, kita punya kata pertamanya kursi. Kemudian kata keduanya adalah plastik. Kemudian kata ketiganya adalah murah. Kata keempatnya adalah warna-warni. Dan kata yang kelima adalah fleksibel. Jadi dalam hal ini atau di contoh ini, kita sudah punya modal itu 5 kata. Pertama adalah kursi, kedua plastik, kemudian yang ketiga adalah murah, yang keempat warna-warni, dan yang kelima adalah fleksibel. Nah, dengan 5 modal kata-kata itu, kita harus membuat sebuah kalimatnya. Karena ingat, sebuah tulisan kalau kita breakdown di dalamnya ada beberapa alinea ya. Alinea kalau kita breakdown di dalamnya ada kalimat. Nah, kalimat kalau kita breakdown di dalamnya pasti ada kata-kata. Nah, kita tadi udah punya 5 kata, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah tulisan ya, sebuah alinea begitu ya. Contohnya kita kasih judul kursi plastik ya. Tadi kita udah punya 5 judul kan, tadi kita udah punya 5 kata. Pertama adalah kursi, kemudian plastik, warna-warni, fleksibel, dan murah. Nah, 5 kata itu kita akan jadikan sebagai sebuah alinea ya, bunyinya seperti ini. Kursi yang dibuat dari plastik harganya pasti lebih murah daripada yang terbuat dari kayu. Berarti di sini ada kata kursi, ada kata plastik, dan ada kata murah ya. Selain berharga murah, kursi plastik bisa dibuat berwarna-warni. Kita tadi udah punya modal kata-kata berwarna-warni, sehingga cocok untuk diletakkan di ruang apapun. Hal ini karena warna bisa disesuaikan dengan keadaan ruang. Jelas, kursi plastik sangatlah fleksibel. Coba saja lihat tikar plastik ya. Tikar kan bisa disebut kursi juga, dan ia dapat digunakan untuk nongkrong, tidur-tiduran, selamatan, dan lain-lainnya. Nah, ini sebuah alinea yang kita bangun dengan 5 kata modal tadi ya, ketika kita melakukan clustering ya. Nah, sepintas memang kalimat ini cukup bagus, tapi sebetulnya ada yang keliru di sini ya. Yang keliru itu di sini ya. Anda lihat di sini ya. Dibuat berwarna-warni, koma, sehingga cocok untuk diletakkan di ruang apapun. Nah, sebetulnya dalam Poebi, sebelum kata sehingga itu harusnya tidak ada koma. Nah,
di sini ada koma ya. Ini juga suatu yang salah sebetulnya ya. Nah, ini juga sebagai satu latihan saja. Meskipun ketika kita membuat kalimat atau alinea seolah benar, tapi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan poebi, ternyata alinea ini pun ternyata tadi ya masih ada kesalahannya. Baik ya, itu hanya koreksi saja. Nah, kemudian kita juga punya dua kata lagi, murah itu dihubungkan dengan banyak. Ya, berarti di sini kita punya kata baru namanya atau kata itu namanya atau kata itu berbunyi banyak. Ya. Karena murah, jika mau beli kursi plastik tentu akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak ketimbang membeli kursi kayu. Oke ya. Jadi artinya di sini kita udah punya 5 kata, kemudian dikembangkan menjadi sebuah alinea yang cukup panjang ya. Oke. Baik, selanjutnya kita mappingkan lagi kayu ya. Jadi tadi ada kata-kata kayu ya di sini, ada kayu ya. Jadi kursi, kayu, kemudian apalagi? Nah, kita akan coba mencontoh lagi untuk membuat kalimatnya ya. Oke, kita lihat. Kayu itu di clustering atau di mappingkan itu ada kata jati. Kenapa? Karena ada jenis kayu jati, ada kata atau kayu asam ya, kemudian kayu mahoni, kayu meranti dan yang lain-lainnya. Kemudian selain jati, kita mappingkan kayu, kemudian di sini ada kata-kata mahal gitu ya. Kenapa? Karena umumnya dibanding dengan bahan yang dari plastik, bahan-bahan yang dari kayu itu lebih mahal. Makanya di sini ada kata mahal. Nah, berarti kalau kita akan membuat alinea baru, kita sudah punya 4 modal. Jadi modalnya apa? Modalnya adalah kursi 1, kayu 2, ya, kemudian 3 jati, dan yang keempat adalah kata mahal. Jadi kita punya kata 4. Kursi, kayu, jati, mahal. Nah, dari keempat kata inilah kita kembangkan menjadi sebuah kalimat menjadi kursi kayu. Waduh, mana kuat saya beli kursi kayu dari jati. Apalagi jika jatinya jati emas. Harga kursi kayu dari jati emas itu pastilah jutaan. Apa saya perlu meneliti lebih dulu harga kursi kayu jati emas ya? Agar berita yang kubuat jadi lebih menarik. Aku juga perlu membandingkan dengan harga kursi plastik. Apa ada kursi plastik campur kayu jati? Mungkin harganya tak mahal. Nah, ini contoh alinea kedua ya yang kita ambil dari 4 kata tadi. Nah, dari sini kelihatan sekali ya bahwa ketika kita menggunakan konsep mind mapping, kita menjadi mudah dalam menulis. Pertama tadi karena kita dengan hanya modal kata-kata, kita bisa kembangkan menjadi sebuah kalimat, kemudian kita susun menjadi sebuah alinea, dan dari sekian alinea kita akhirnya akan membuat sebuah tulisan gitu ya. Nah, ini sangat berbeda lagi ya dengan ketika saya waktu itu menggunakan konsep outlining ya, karena dengan konsep outlining saya nggak bisa berbuat seperti ini ya. Sehingga intinya ketika kita membuat tulisan menggunakan konsep mind mapping seperti ini akan lebih mudah gitu ya. Apalagi nanti Anda akan menggunakan software atau aplikasi yang disebut dengan Mind Manager ya. Sehingga dengan konsep Mind Manager atau dengan aplikasi Mind Manager, kita langsung bisa mempraktekkan dari pertama kita membuat clustering sampai kita menyusunnya menjadi sebuah kalimat menggunakan fasilitas Word ya di komputer kita. Nah, inilah beberapa kemudahan kalau kita membuat tulisan menggunakan konsep mind mapping ya. Nah, tentunya nanti kita akan lebih banyak lagi latihan, apalagi nanti kita juga harus mempraktekkan menggunakan aplikasi Mind Manager gitu ya. Nah, demikian saudara sekalian tutorial untuk episode yang 5 ini. Nah, tentunya
tugas Anda adalah mulai mempraktekkan ya. Jadi ketika sudah mendapatkan materi, tentunya harapan saya Anda harus mampu mempraktekkan, kemudian nantinya supaya bisa langsung Anda menulis gitu ya. Oke. Baik, itu saja untuk materi atau episode 5 ini. Selanjutnya nanti kita akan sambung ke materi yang ke-6 atau episode yang ke-6 ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di saluran media Kampus Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.